Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktar Pratama dengan NIM F1E12409 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini akan membuat video mengenai sistem informasi manajemen, sistem pengambilan keputusan. Nah, materinya ada S1, yang pertama ada SPK, yang kedua ada tipe dari SPK, yang ketiga adalah tujuan sistem penunjang keputusan, dan terakhir ada komponen sistem penunjang keputusan. Nah, yang pertama SPK, Sistem Penunjang Keputusan atau SPK atau Decision Support System atau DSS adalah suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah struktur atau semi struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model analisis dan data yang tersedia. Nah, yang kedua ada tipe dari SPK. Yang pertama ada SPK berbasis web, dan yang kedua ada SPKG. Nah, di sini SPK ini mengakses data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. SPK juga mendukung pengambilan keputusan pelanggan yang menentukan produk yang dibeli disebut Customer Decision Support System atau CDSS. Nah, yang kedua SPKG atau Sistem Penunjang Keputusan Grup atau juga disebut Group Decision Support System yang disingkat GDSS adalah SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama secara grup. Nah, materi ketiga tadi ada tujuan sistem penunjang keputusan. Di sini sistem penunjang keputusan tujuannya ada tiga. Yang pertama, membantu manajer mengambil keputusan setengah struktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan bukan untuk menggantikannya. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, bukan untuk meningkatkan efisiensi. Di sini ada gambar SPK fokus pada solusi permasalahan semi struktur. Di sini ada tingkat struktur permasalahannya, di struktur ada solusi komputer, di semi struktur ada solusi komputer dan manajer atau DSS. Nah, di strukturnya ada solusi manajer. Nah, materi keempat ada komponen sistem penunjang keputusan. SPK mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama adalah dialog manajemen, yang kedua adalah model manajemen, dan yang ketiga ada data manajemen. Di sini udah ada contoh komponen sistem penunjang keputusan. Nah, di sini ada pemakai sistem, ada dialog manajemen tadi, ada model manajemen, dan data manajemen. Yang ini semua saling berhubungan. Nah, di sini ada perbedaan sistem penunjang keputusan dan SIM, Sistem Informasi Manajemen. Di sini SPK ada dukungan keputusannya, ada problem khusus, mendukung tahapan, lebih mendukung keputusan setengah struktur dan tidak struktur, dan mendukung keputusan individu manajer. Sedangkan di dukungan keputusan di sistem informasi manajemen ada problem umum di perusahaan, mendukung tahapan pengambilan keputusan intelligence dan implementation menurut Herbert Simon, dan lebih mendukung keputusan terstruktur dan mendukung keputusan banyak manajer. Di sini kita bisa lihat juga ada dukungan informasinya, perbedaannya bisa dibaca. Nah, di tabel sebelahnya ada perbedaan sistem penunjang keputusan dengan sistem pakar. Di sini SPK menggunakan database berbasis pada permodelan, sedangkan sistem pakar atau SP menggunakan knowledge base dan berbasis pada konsultasi. Nah, tipe dari SPK tadi, SPK dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu Dabrowstein tahun 1997. Yang pertama adalah SPK berbasis pada model, ada model driven DSS. Yang kedua ada SPK berbasis data, data driven DSS. SPK ini lama tahun 180-an hanya berbasis pada model driven DSS dengan menggunakan data strukturnya. Sedangkan SPK sekarang, selain berbasis pada model, juga mengandalkan basis data yang besar, misalnya mengandalkan data workforce. Nah, sini ada Stephen L. Alter memberikan konsep sistem tentang SPK berbasis model. Di sini ada ini gambarnya. Di sini ada tingkat kerumitan sistem menunjang keputusan. Yang terkecil ada mengambil elemen-elemen informasi
dan yang paling besar melakukan keputusan. Di sini ada gambarnya. Nah, di sini juga ada tipe DSS menurut Stephen L. Alter. Di sini ada gambarnya, silakan dilihat. Nah, di sini juga ada SPK yang memberikan alternatif pemecahan masalah. Ini dari yang atas menjadikan pemecahan masalahnya lebih baik, lebih optimal. Di sini bisa dilihat model driver DSS mengandalkan model tetapi dengan data secukupnya, sedangkan data driven DSS lebih mengandalkan data yang besar. Nah, di sini ada juga SPK Data Driven DSS akan mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari data yang jumlahnya sangat besar, online, analytical, processing, atau OLAP, dan data mining dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar. Ini di bawahnya juga perbedaan-perbedaan bisa dibaca sendiri juga. Nah, ini ada materi sistem informasi eksekutif. SIA atau Eksekutif Informasi Sistem. EIS adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur atau unstruktur. SIE berbeda dengan SPK tadi dalam beberapa hal sebagai berikut. Di sini ada perbedaannya, bisa dibaca. Nah, karakteristik dari SIA yang pertama dirancang untuk eksekutif puncak, yang kedua menggunakan data internal dan eksternal, yang ketiga untuk pemecahan tidak terstruktur, yang keempat untuk membantu perencanaan dan perumusan strategi, yang kelima digunakan secara online oleh eksekutif, yang keenam mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data, yang ketujuh mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil atau drill down. Yang ke-8 harus mudah digunakan, dan yang terakhir menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Isu terbaru dengan menggabungkan SIE dengan konsep balance scorecard dalam Kaplan dan Norton tahun 1966. Konsep balance scorecard menggunakan empat perspektif yang diimbang untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Yang pertama, proses bisnis internal atau internal bisnis proses perspektif. Yang kedua ada perspektif eksternal atau customer perspektif. Yang tiga ada perspektif keuangan, ada financial perspektif, dan yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, learning dan growth perspektif. Di sini sudah ada contohnya kinerja perusahaan yang diukur dengan empat perspektif tadi menggunakan ini. Nah, yang di sini ada contoh lainnya, contoh layar kedua dari perspektif keuangan. Dan yang ini ada contoh layar ketiga dari perspektif keuangan. Nah, ini juga ada layar keempat dari perspektif keuangan, layar kelima dari perspektif keuangan, dan ini yang terakhir ada layar keenam dari perspektif keuangan. Sekian saja dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya Oktavian Pratama dengan ini menjelaskan video tentang sistem informasi manajemen. Terima kasih.